Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu akan diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikkan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak
di atas bukit-bukit bumi, Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Amos 4. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, firman Tuhan ini terbagi atas beberapa perikop. Yang pertama mengenai nubuatan firman Tuhan terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Mereka mengajak suami mereka setuju untuk memeras orang lemah, menginjak orang miskin, hidup dalam berfoya-foya, tidak hormat, tidak mengasihi Tuhan. Seharusnya perempuan-perempuan itu, istri-istri itu mengingatkan, menolong suaminya hidup dalam kebenaran. Ini sebaliknya. Sesudah itu perikop berjudul ibadah orang Israel, ibadah yang jahat. Mereka kelihatannya rajin beribadah, memberi persembahan, setia memberi perpuluhan, membuat korban syukur. Kelihatannya rohani, tetapi apa yang mereka buat membuat marah Tuhan karena semuanya munafik. Ibadah hanya formalitas dalam hidup sehari-hari, tidak hidup di dalam kebenaran, tidak kudus, dan tidak mau bertobat. Sekalipun Tuhan sudah memberitahukan firman-Nya berkali-kali dan mengizinkan banyak hal terjadi, kesusahan, kekeringan, gagal panen, tidak ada air, wabah penyakit, tapi tetap tidak mau bertobat. Apa yang mereka buat gagal, ya. Tapi tetap tidak mau berbalik kepada firman Tuhan. Sebab itu Tuhan mengatakan mereka harus siap untuk mendapat hajaran yang keras. Ini peringatan keras bagi kita bahwa Tuhan mau kita sungguh-sungguh hidup sebagai persembahan yang kudus, hidup sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah, persembahan, pelayanan, perpuluhan harusnya sungguh-sungguh dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas hidup, atas keselamatan, berkat-berkat rohani, dan berkat-berkat jasmani. Melalui pekerjaan yang kita lakukan dengan benar, dengan kudus. Tuhan tahu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang munafik. Ya, kelihatannya saleh, padahal tidak. Kelihatannya benar, padahal tidak mau bertobat. Dan siap untuk dihukum Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan mau kita hidup kudus di hadapannya. Memperhatikan sesama kita manusia, orang-orang susah. Istri-istri harus menjadi penopang dalam doa, hidup dalam kebenaran bagi suami dan keluarganya. Marilah kita lakukan firman Tuhan ini. Mohon berkat Tuhan agar masing-masing kita dapat menjadi pelaku firman, bukan hanya pembicara atau pendengar saja, tetapi menjadi orang yang hidup sesuai kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.